Pesawat tempur F-15EX yang sedang diincar Indonesia disebut oleh media asing punya dua keunggulan. Pertama, bisa membantu menurunkan tarif impor dari Amerika Serikat, dan kedua, dianggap lebih aman digunakan dibanding F-35. Para pencinta langit biru dan teknologi burung besi, bayangkan ini. Indonesia bukan cuma beli jet tempur, tapi juga menjadikan pesawat tempur sebagai alat diplomasi dagang. Serius. Ini bukan sekedar beli pesawat, ini negosiasi tarif impor pakai sayap jet tempur. Jadi begini ceritanya. Tahun 2023, Indonesia udah tanda tangan kontrak pembelian 24 unit jet tempur F-15EX buatan Boeing. Jet tempur ini bukan main-main. Ini pesawat yang disebut-sebut lebih aman daripada si adiknya sendiri, F-35. Ibaratnya kakak yang bijak dan stabil dibanding adik yang terlalu canggih tapi ribet. Nah, kenapa sih Indonesia kepincut F-15EX? Apakah karena sayapnya lebar? Karena bisa ngebut 2 kali kecepatan suara? Bukan cuma itu, ternyata ada strategi dagang di balik sayap pesawat ini. Presiden Amerika Serikat saat itu, Joe Biden, yang gaya bicaranya kayak lagi ngejual apartemen tiap kali pidato. Dia bilang begini, kalau kalian mau tarif impor kalian ke Amerika turun, ya beli produk kami dong. Dan Indonesia pun dengan lincahnya langsung jawab, oke Pak, kami beli 50 pesawat Boeing deh. Tapi ternyata dari 50 itu, 24 unit adalah F-15EX. Sementara sisanya lebih banyak Boeing 777 yang buat penumpang biasa tuh. Gaya dealnya ini unik, bukannya potong harga, tapi dia bilang, saya potong tarif impor, tapi kamu beli pesawat saya dulu. Jadi Indonesia kayak beli martabak, tapi dapat diskon bensin. Bingung tapi ya lumayan. Dan jangan salah, tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat itu gede loh, 32%. Itu artinya, kalau kita ekspor produk UMKM ke Amerika, baru mau masuk pelabuhan, udah disambet pajak segede gaban. Nah, dengan membeli Boeing, Indonesia berharap tarif itu bisa turun jadi 19%. Lumayan kan buat UMKM, biar keripik singkong kita bisa bersaing sama tortilla. Tapi ya, semua ini tidak semulus sayap jet tempur. Karena ternyata negara-negara lain pun pada mikir ulang soal beli pesawat dari Amerika Serikat gara-gara tarif ini. Kanada misalnya, negara yang biasanya sopan banget sampai ikut-ikutan ngambek. Mereka mikir ulang buat beli F-35. China lebih ekstrim lagi, pesawat Boeing yang udah hampir jadi dikembalikan. Gila nggak tuh? Udah kayak ngembaliin martabak yang udah digigit 2 kali. Indonesia masih galau. Karena walaupun kontrak udah tanda tangan 2 tahun lalu, eksekusinya masih penuh teka-teki. Tapi NKRI tetap punya harapan. Harapan bahwa pembelian F-15EX ini bisa jadi jembatan. Bukan cuma untuk pertahanan, tapi juga buat industri, ekspor, dan bahkan transfer teknologi. Nah, ini yang seru. Boeing janji 85% dari pesawat F-15EX yang kita beli itu akan diproduksi di Indonesia lewat PT Dirgantara Indonesia. Luar biasa kan? Ini ibarat beli nasi goreng tapi dapat kompor, panci, dan resepnya juga. Boeing bilang ini sesuai dengan keinginan Indonesia untuk nggak cuma jadi konsumen, tapi juga bisa produksi sendiri. Dan kalau itu terjadi, berarti kita punya kesempatan belajar bikin jet tempur dari nol. Anak-anak muda Indonesia bisa jadi engineer pesawat tempur, bukan cuma jadi komentator YouTube yang bahas jet tempur negara orang. Bandingin sama F-35. Dulu Indonesia juga sempat ngelirik F-35. Tapi ternyata F-35 itu ibarat pacar posesif. Canggih, keren, tapi semua datanya dikontrol penuh sama Pentagon. Mau ngapa-ngapain harus izin dulu. Bahkan sistem logistik dan perawatannya dikendalikan dari jarak jauh. Kayak beli motor, tapi kuncinya masih dipegang sama yang jual. Bedaan menurut laporan Bulgarian Military, fitur canggih F-35 kayak ALIS dan Odin itu bisa jadi masalah besar buat kedaulatan. Karena semua data operasional Indonesia bakal dikumpulin ke satu server besar di Amerika Serikat. Bahaya nggak tuh? Kayak curhat ke AI, tapi servernya ada di rumah mantan. Jadi, para pakar pun angkat tangan dan bilang, stop, mending batalin aja F-35, nggak worth it.
Dan pemerintah kita pun untuk pertama kalinya bener-bener dengerin saran mereka. Dan sekarang kita masuk ke babak baru dengan janji Boeing yang katanya siap kasih 85% konten lokal. Tentu ini bukan sekadar beli pesawat, tapi investasi jangka panjang. Kalau benar terjadi, ini bisa jadi lompatan besar buat industri aviasi Indonesia. Bayangkan, anak-anak Bandung yang biasanya bikin pesawat latih CN235, sekarang bisa ikutan ngerakit jet tempur yang bisa ngebut 2 kali kecepatan suara. Tapi ya tentu, semua janji manis itu nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Harus dikunyah dulu pelan-pelan, biar nggak keselek geopolitik. Karena kita tahu, urusan alutsista itu bukan sekadar teknis, tapi juga politis. Kalau Boeing tiba-tiba ganti bos, dan bos barunya nggak setuju offset lokal, bisa runyam. Kita udah siapin hanggar, tapi pesawatnya malah dikirim utuh dari Missouri. Apalagi situasi global juga lagi labil. Negara-negara pada balapan beli senjata, dari mulai jet tempur, rudal, sampai kapal selam. Tapi lucunya, semua pada belanja, tapi nggak ada yang mau perang. Jadi kayak kompetisi siapa paling keren, bukan siapa paling siap. Nah, Indonesia di tengah-tengah itu. Mau tetap netral, tapi juga nggak bisa cuek. Apalagi wilayah kita luas, lautnya panjang, dan langitnya lebar. Jadi nggak bisa cuma andalin pesawat tua. F-15X ini bisa jadi tulang punggung, tapi juga bisa jadi beban kalau ternyata kedepannya kita terlalu bergantung sama satu negara. Masalahnya, tiap kali kita beli senjata dari negara besar, pasti ada bumbu penyedap diplomatik di dalamnya. Kalau kita beli dari Amerika Serikat, maka siap-siap dapat tatapan sinis dari Cina. Tapi kalau kita akrab sama Rusia, siap-siap dapat surat cinta dari Washington. Dan kalau kita ngelirik Eropa, kitanya yang pusing sendiri, karena harga dan suplainya nggak jelas kapan datangnya. Maka dari itu, Indonesia mencoba ambil jalan tengah. Strategi belanja bijak. Beli, tapi jangan tergantung. Bikin sendiri, tapi jangan sok bisa segalanya. Transfer teknologi? Wajib, tapi harus realistis. Jangan sampai kita cuma dikasih baut dan obeng, tapi nggak pernah dikasih buku petunjuknya. Dan menariknya lagi, pilihan ke F-15X ini juga punya efek psikologis ke dalam negeri. Banyak masyarakat yang sebelumnya cuek soal pertahanan, tiba-tiba jadi komentator militer dadakan di media sosial. Bang, F-15X itu overkill bang, kenapa nggak Su-35? Atau, bang, kalau udah punya Rafale ngapain beli F-15 lagi? Komentar-komentar ini kadang geli, tapi di sisi lain menunjukkan bahwa publik makin melek alutsista. Dan itu hal baik. Karena kedaulatan bukan cuma urusan TNI dan Menhan, tapi juga harus dimengerti oleh rakyatnya. Supaya kalau negara belanja senjata, publik ngerti apa tujuannya, dan bukan sekadar pamer besi terbang doang. Toh pada akhirnya Indonesia nggak sedang ikut lomba siapa paling banyak beli pesawat. Kita nggak mau jadi adidaya, tapi kita cuma mau jadi negara yang disegani, bukan ditakuti. Negara yang kuat di udara, tapi juga kuat di meja diplomasi. Dan F-15X ini, kalau beneran terrealisasi dengan offset lokal dan transfer teknologi, bisa jadi momentum. Momentum buat industri pertahanan kita naik kelas, momentum buat menunjukkan bahwa kita nggak sekadar beli, tapi juga belajar. Dan kalau itu terjadi, maka bukan tak mungkin di masa depan, dunia bukan cuma mengenal Indonesia sebagai negara pengimpor, tapi juga produsen pesawat tempur kelas dunia. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.